Coba lihat ini video pengangkatan Pangeran Charles. Wow, sakral kali ya di Inggris, masih zaman aja kerajaan-kerajaan ini. Kukira cuma zaman-zaman dulu eranya kerajaan. Yalah, karena kan sistem kerajaannya ini udah dipandang kali. Istilahnya ini udah penting kali dari zaman-zaman dulu. Tapi kenapa ya masih bisa bertahan gitu? Nah, karena sistem yang dianut oleh kerajaan Inggris sekarang itu udah berubah jadi monarki konstitusional. Udah lebih baik lah dari zaman dulu yang merupakan monarki absolut. Jadi gimana ya, kayak udah bagus aja lah gitu. Pas zaman monarki absolut ini, raja sama ratu dulunya itu memegang kuasa pemerintah dan juga kepala negara. Nah, sedangkan sekarang ratu atau rajanya ini hanya memegang sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah itu dipegang sama Perdana Menteri. Oh gitu toh. Sekarang kalau nggak salah yang tadi itu ya Prince Charles. Udah berapa banyak sih ratu dan raja yang memerintah di Inggris? Nah, ini nih lagi pengangkatan Prince Charles. Nah, kalau nggak salah ya, menurut seingatku ada 64 kurang lebih raja atau ratu yang menempati posisi tersebut. Oh banyak gitu ya. Jadi aku selama ini mikirnya masih belasan gitu. Kemana aku selama ini? Ya iyalah, karena sistem kerajaan Inggris itu udah ada sejak tahun 467 Masehi. Oh gitu tuh. Untuk kamu ada nggak gitu kayak raja atau ratu yang berkesan? Untukku sih sampai sekarang belum ada ya. Kalau kau sih? Kalau aku Ratu Elizabeth I dong. Kemarin aku lihat kayak dia adalah ratu yang berwibawa gitu. Oh, Ratu Elizabeth I yang kalau nggak salah dia itu membawa perkembangan di kerajaan Inggris pada masa itu. Pantaslah kau fansnya. Iya, Ratu Elizabeth itu seorang ratu, tapi dia dipandang untuk menjadi pemimpin. Nah, kan kau ini fans beratnya Ratu Elizabeth I nih. Ayo dong ceritain ke aku kan dan ke teman-teman tentang Ratu Elizabeth I. Boleh, kenapa enggak? Oh iya, tapi minumku mau habis ini. Aku pergi ngambil dulu ya. Oke lah. Kau cerita aja dulu. Oke. Jadi kan teman-teman, aku kan tadi diminta buat ngejelasin tentang Ratu Elizabeth pertama. Jadi yang kita tahu itu mula-mulanya Ratu Elizabeth pertama itu lahir 7 September 1533. Ratu Elizabeth pertama ini adalah anak dari Henry ke-8 serta si Anne Boleyn. Jadi si Anne Boleyn ini adalah istri keduanya dari Raja Charles ke-8. Sebenarnya Raja Charles ini kalau kita lihat fotonya bukannya ganteng-ganteng gimana gitu, tapi zamannya dulu dia memang dibilang ganteng. Mungkin ya dampaknya sebuah zaman, jadi dia ganteng di zaman dulu, sekarang enggak. Nah, jadi kan si Anne Boleyn ini istri kedua dari Raja Henry ke-8. Jadi istri pertamanya itu yaitu Catherine of Aragon sebenarnya adalah istri sahnya, tetapi karena dia tidak bisa memiliki anak laki-laki dan menghasilkan anak perempuan, ya si Raja Henry ini ya menolak gitu, dia maunya cerai. Jadi sebelum dia bahkan bisa bercerai, dia malah mengambil si Anne Boleyn ini, yaitu calon istri keduanya, menjadi selir, ya mirip-mirip selir lah. Terus dia udah menceraikan si Catherine of Aragon karena ya anaknya perempuan. Tapi sebelum orang itu menikah, kan orang itu udah punya anak duluan. Oh my god! Wow! Zaman dulu memang gitu konsepnya. Jadi punya anak dulu, terus baru orang itu menikah. Tapi si Anne Boleyn ini sebenarnya menjanjikan untuk punya anak cowok. Makanya dia diterima di kerajaannya si Henry. Saat melahirkan anak, si Anne Boleyn ini menghasilkan anak cewek, yaitu si Elizabeth pertama. Ya udahlah, sebelum orang itu bisa nikah, akhirnya si Anne Boleyn ini diceraikan. Yang menjadikan si Anne Boleyn bukanlah anak sah dari Henry ke-8. Tapi kan dia menjadi ratu Elizabeth pertama. Bagaimana bisa? Nah, disitulah. Jadi si Jane Seymour adalah istri ketiga dari Raja Henry. Tapi dia ingin agar semua anak perempuannya untuk dijadikan pewaris tahta sah, walaupun anak yang dikandungnya adalah anak laki-laki. Jadi urutan tahta kerajaan setelah Henry ke-8 itu adalah anak laki-lakinya si Jane Seymour, yaitu Edward. Yang kemudian di posisi kedua adalah anaknya dari si Catherine of Aragon, yaitu Mary. Yang ketiga baru Elizabeth pertama. Nah, jadi akhirnya si Henry ini mati, Henry ke-8 mati. Lalu
si Edward naik tahta gitu ya kan. Setelah beberapa tahun memerintah, tidak disangka ternyata Edward menderita penyakit TBC. Setelah dia mati, akhirnya tahtanya itu bukan diberikan kepada Mary, tetapi kepada sepupunya. Hal itu tentu membuat Mary dan Elizabeth marah. Maka sepupu tersebut hanya memimpin selama 9 atau 6 hari, yang kemudian digantikan oleh Mary. Nah, saat si Mary ini memimpin, pernah terjadi pemberontakan yang dimana dia berpikir kalau si Elizabeth yang melakukan pemberontakan tersebut. Ya udahlah ya kan, karena dia merasa kalau dia akan disingkirkan, dia akhirnya memenjara si Elizabeth. Tapi setelah beberapa saat, beberapa bulan dan tahun, akhirnya setelah meyakinkan Mary kalau Elizabeth tidak bersalah dan tidak ikut dalam pemberontakan tersebut, akhirnya dia dibebaskan. Dan saat itu juga Mary sadar dia sudah semakin tua dan dia sudah bisa turun dari tahta. Maka ia pun memberikan tahtanya kepada Elizabeth pertama. Nah, dari sinilah Elizabeth mulai mengembangkan ya perjalanannya lah. Dia pernah menyelamatkan Inggris dari kehancuran beberapa kali. Nah, jadi selama masa pemerintahannya si Elizabeth I ini, dia itu memberikan masa golden era ke Inggris. Ya bisa dibilang saat-saat golden era itu adalah saat-saat paling naiknya dari Inggris. Tetapi banyak juga pemberontakan yang terjadi. Tapi ada juga satu title yang sedikit ya gimana ya terkenal dari Elizabeth I, yaitu The Virgin Queen. Jadi dia sampai sekarang dan bukan sampai sekarang sih, sampai dia mati, dia itu tidak pernah menikah sekalipun. Dia pernah diberikan anjuran untuk menikah, tapi dia menolak pernikahan tersebut. Ya bisa dibilang dia merasa dia lebih baik sendiri. Dia bahkan bisa memimpin sebuah tentara untuk melakukan ekspedisi dan juga peperangan terhadap negara-negara lain. Ya tentu saja dia lebih memilih menjadi ratu yang sendiri daripada bersama raja lain yang bisa saja membawa dia lebih jatuh atau ya malah memperibet hidupnya. Tetapi sialnya Ratu Elizabeth ini meninggal dengan kanker kulit. Jadi Ratu Elizabeth ini juga dikenal suka menggunakan makeup dan baju yang tebal. Dan karena makeup tersebut, ia pun akhirnya mati karena keracunan oleh makeup yang digunakannya. Jadi begitu Ratu Elizabeth matinya. Aku ada nemu nih suatu artikel yang bahas tentang konspirasi kalau Ratu Elizabeth I itu adalah seorang pria. Kok aku bisa nggak tahu ya? Jelasin dong, masa aku nggak tahu padahal aku fansnya Ratu Elizabeth I. Jadi sekalian aja gitu kan jelasin sama teman-teman, lanjutin aku tadi. Oke deh. Ya aku. Nah, kan ini ada suatu konspirasi mengenai Ratu Elizabeth I itu adalah sebenarnya seorang pria. Nah, jadi awal ceritanya ini di ibu kota Inggris itu sedang terjadi suatu wabah. Jadi Ratu Elizabeth I yang pada waktu itu masih kecil diamankan di sebuah pedesaan. Nah, di pedesaan itu si Ratu Elizabeth ini malah mengalami sakit-sakitan hingga pendarahan dan juga berminggu-minggu dalam masa sakitnya. Hingga sebelum Raja Henry VIII ini mengunjungi Ratu Elizabeth ini pada waktu kecil itu sudah mati. Jadi para penjaga yang menjaga Ratu Elizabeth waktu kecil ini panik. Dan dia mencari seorang anak-anak kecil yang mirip tubuhnya dengan Ratu Elizabeth. Namun yang tersisa di pedesaan itu yang mirip dengan Ratu Elizabeth itu adalah seorang anak kecil laki-laki yaitu Neville. Nah, jadi para penjaganya itu mendandani anak laki-laki tersebut layaknya seperti Ratu Elizabeth. Dia memakaikan gaun dan juga memberi riasan pada mukanya sehingga mirip dengan Ratu Elizabeth. Nah, terus ada juga bukti pendukung yang membuat orang-orang menjadi percaya dengan rumor tersebut. Yang pertama itu yang kayak tadi Sheila ceritakan, Ratu Elizabeth itu pernah bersumpah untuk tidak menikah dengan pria manapun, meski banyak pangeran yang melamarnya. But Spain, I am trying to save you. You are... I am England, and I need no one to save me. Not from Spain, not from the Catholic Church, not from anyone. I am Elizabeth Tudor, and I will bow to no man. Lalu bukti yang kedua itu seperti Elizabeth itu dikenal dengan pidatonya yang sangat gentleman, yang dia bilang bahwa dia tidak takut dengan serbuan Spanyol. Aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita, dan aku tak takut pada apapun. I know. I have the body of a weak and feeble woman.
but I have the heart and stomach of a king. And a king of England, too. And I think foul scorn that Spain or any prince of Europe should dare to invade the borders of my realm. To which, rather than face that dishonor, I will myself take up arms beside you. I will be your general and your rewarder for your virtues in the field. We know that you already deserve rewards and crowns, and we do assure you, in the word of a prince, they shall be paid to you. And take heed, too, of my Lieutenant General. For no prince ever commanded a more worthy or noble subject as he. Nah, setelah itu yang ketiga, sang ratu keberatan jika dirinya ditemani saat berada di kamarnya pada malam hari. Ya, kita tahu lah ya kan kenapa dia takut kalau misalnya konspirasi ini benar. Lalu Ratu Elizabeth ini selalu tampil dengan wig dan riasan tebal. Nah kan tadi Ratu Elizabeth itu mati gara-gara kanker kulit dikarenakan riasan. Itu karena diduga Ratu Elizabeth ini menyembunyikan perawakan muka prianya dengan riasan yang sangat tebal itu. Lalu yang terakhir, lukisan yang dilukis pada waktu Ratu Elizabeth kecil itu sangat berbeda dengan saat dia dinobatkan. Dari perawakan badannya dan juga mukanya itu sangat berbeda dengan lukisan setelah dia sudah menjadi ratu. Kayak pada waktu kecil, lukisan waktu masih muda menunjukkan tubuhnya yang ramping, kayak halus, dan wajah yang berbentuk hati. Sedangkan lukisan saat setelah dirinya dinobatkan menjadi ratu itu memiliki bahu yang lebar, leher yang disembunyikan kayak gini nih, disembunyikan karena itu diduga supaya menyembunyikan jakunnya. Lalu alis yang gundul, rahang yang tegas, dan bentuk wajahnya seperti persegi. Nah, jadi itu konspirasi yang aku dapatkan, dan juga dari situ kita bisa menghubungkan dengan alasan kenapa Ratu Elizabeth I itu bisa meninggal. Nah, jadi karena itu Elizabeth akhirnya pun mati. Bentar deh sih. Tapi kan ada aku baca di artikelnya ini ada konspirasi kalau si Ratu Elizabeth ini pria. Itu nggak benar, Ratu Elizabeth itu perempuan dari lahirnya. Masa sih? Tapi di sini dikatakan kayak tadi yang kau bilang Elizabeth itu nggak pernah nikah. Nah, itu karena dia diduga dia itu pria, makanya dia nggak mau menikah walaupun ada pangeran yang melamar dia. Ya, belum tentu sih. Zaman sekarang aja kan banyak gitu perempuan-perempuan yang nggak mau menikah. Ya dengan cowok, ya mereka rather stay single gitu daripada nikah, kan ada aja. Nah, terus kan diceritakan juga kayak Ratu Elizabeth ini memberikan pidato yang sangat gentleman. Kayak diduga gak mungkin seorang cewek itu bisa memberikan pidato seperti itu. Dia bilang gini, aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita. But I have the heart and stomach of a king. And a king of England, too. Aku tak takut pada apapun. Itu gimana? Itu kayak tomboy sekarang nggak sih? Kayak aku juga pasti pernah mikir gitu, kayak aku ini cewek tapi aku ini lebih suka kayak gentleman gitu daripada kayak gentle girl. Kan ada aja. Terus kan ini ada ceritanya kayak pada saat Ratu Elizabeth masih kecil, di situ ibu kota Inggris itu lagi dilanda wabah penyakit. Jadi dia dipindahkan kan ke pedesaan. Nah di pedesaan itu dia malah mengalami sakit-sakitan juga. Pada akhirnya dia sakit selama berminggu-minggu dan akhirnya juga dia meninggal sebelum si Raja Henry itu datang mengunjunginya. Nah terus si penjaganya ini merasa khawatir dengan amukan dari Raja Henry VIII kalau mengetahui putrinya itu mati. Jadi dia mencarilah anak-anak yang mirip dengan Ratu Elizabeth ini, dan yang ditemukannya itu adalah cuma seorang anak pria. Jadi karena nggak punya cara lain, nah anak pria ini namanya si Neville. Nah si Neville ini dipakaikannya lah pakaian si putri Ratu Elizabeth itu, lalu dirias, wajahnya dirias kayak Ratu Elizabeth. Dan itulah mengapa orang-orang ada konspirasi Ratu Elizabeth itu adalah sebenarnya seorang pria. Bentar. Yang kita tahu Ratu Elizabeth pertama ini anak dari seorang raja. Mau dia sebenarnya masih zaman itu nggak sah. Tapi dia masih anak seorang raja Henry VIII. Kita bayangkan seorang anak raja tidak diurus oleh pengurusnya.
Konteksnya dia sebenarnya awalnya masih dianggap anak sah. Nggak mungkin kan dia ditelantarkan dan nggak dibawa ke dokter kalaupun dia mengenai penyakit. Pastinya ya ketahuan. Kalaupun Henry tidak menyadari itu adalah anak perempuannya, tapi Henry sejak si Elizabeth ini lahir, kan dia pas ibunya dibunuh, si Anne Boleyn dibunuh ini, dia kan berumur 2 tahun. Jadi si Henry memang udah melihat berapa intelijennya si Elizabeth. Walaupun dia nggak deket, dia kan pasti tahu kalau anaknya ini intelijen, pintar gitu ya kan. Ya udahlah, pasti saat dia bertemu dengan si Elizabeth ini, nggak mungkin ada kemungkinan besar dia nggak sadar walaupun dia jarang bertemu, karena dia sangat berharap Elizabeth ini yang sebenarnya bisa menuruni tahtanya karena dia adalah salah satu keturunannya yang cukup jenius bisa dibilang. Tapi aku masih ragu. Ada lagi yang bilang waktu itu si ratu ini keberatan kalau dia ditemani di kamarnya, dan juga ada yang mengatakan dia tidak mau pergi berobat ke dokter lain selain dokter yang memang dari kecil sama dia. Nah, kan bisa kita bilang kalau misalnya dia maunya sendiri di kamar. Kita tahu kalau dia itu pernah dianggap sebagai anak tidak sah sebelum Jane Seymour datang. Dia kan dianggap anak tidak sah. Ya tentu saja lah dia punya abandonment issue, atau bisa kita bilang issue saat dia ditelantarkan oleh orang yang disayangin. Kau bayangkan, kau masih umur 2 tahun, mamamu menghilang dan bapakmu menghilang. Ya tentunya lah kau bakal agak kayak was-was gitu kan sama orang lain. Nah, pasti gitu. Masalah dokter itu, kau pasti juga punya seorang dokter yang lebih nyaman. Pasti ada aja kan. Dan katanya si dokternya ini ya dari kecil udah bersama Elizabeth. Ya Elizabeth pastinya di saat-saat susahnya itu, saat dia tidak bisa bertemu dengan mamanya dan papanya, pastinya dia akan mencari nyaman dari orang-orang lain. Dan bisa saja dokter ini adalah salah satu orang terdekatnya. Dan katanya juga dia pernah dicek sama dokter lain, bukan cuma dokter masa kecilnya. Terus menurutmu ada lagi nggak bukti lain yang melawan konspirasi ini? Ada sih. Jadi dokter yang mengeceknya ini, yang bukan dokter dari kecilnya ini, datang untuk mengecek apakah si Elizabeth ini bisa mempunyai anak atau tidak. Mandul lah kita bilangnya kalau kasarnya. Jadi zaman dulu itu kan dia dibilang nggak mau nikah. Jadi dia itu dipikir nggak bisa punya anak. Jadi untuk menghindari orang tahu dia nggak bisa punya anak, ya dia katanya diperiksa gitu sama dokter. Dan biar nggak suspicious dan biar orang itu tahu itu benar-benar dia memang bisa punya anak, dia diceknya sama dokter lain, bukan sama dokter masa kecilnya. Ya udah, pas dokternya ngecek, dokternya bilang masih bisa hamil kok. Masih ada bercek-bercek gitu, ya bercek-bercek mens maksudnya. Jadi memang terbukti sebenarnya dia ini perempuan. Kayak zaman dulu itu banyak orang-orang yang masih pikirannya tidak terbuka kayak kita sekarang. Sekarang kan kita mikir kalau misalnya ketua kelompok lah simpelnya. Kayak dia ketua kelompoknya nggak harus cowok, cewek juga bisa, sama dia bisa memimpin. Zaman dulu nggak gitu. Zaman dulu itu mereka berpikir kalau pemimpin cowok itu adalah pemimpin yang paling bagus. Jadi di masa-masa itu ya udah, orang itu membikinlah konspirasi Elizabeth ini adalah cowok untuk mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa memerintah lebih baik daripada cowok. Jadi kesannya kayak supaya performa atau capaian si Ratu Elizabeth ini nggak membuat raja-raja sebelumnya kayak kalah bagus lah dari si Elizabeth yang konteksnya dia ini pemimpin perempuan gitu. Ya gitulah ya kan. Jadi Elizabeth ini adalah salah satu pemimpin perempuan yang membawa zaman-zamannya era Golden lah. Kan tadi aku udah bilang pasti kenalan kalau dia itu membawa zaman eranya Golden Age. Jadi Golden Age ini bukan sekedar Age yang gampang di-reach. Itu adalah salah satu era-era di mana Inggris ini betul-betul naik melesat kejayaannya. Ya tentu saja lah ya kan, karena pikirannya masih berpikir cowok jauh lebih baik. Ya lebih baik orang itu mengatakan bahwa ratu orang itu adalah cowok. Pastinya orang itu nggak mau merubah pikiran kalau cewek itu lebih baik daripada cowok. Ya nanti bisa aja lebih banyak ratu daripada raja kan. Sedangkan dari efisien yang selama ini orang ini alami sebelum Ratu Elizabeth, orang itu lebih banyak dipimpin oleh raja daripada ratu. Nah, yang mengakibatkan orang itu berpikir bahwa ini pasti bukanlah seorang ratu, tetapi harusnya seorang raja yang menyamar menjadi seorang ratu.
Oke. Jadi aku udah tahu dari sisi pro sama kontranya. Oke deh, Syekh. Makasih kau udah ngejelasin dan juga kayak bantu menetralkan pikiranku ini. Sekian, itu tadi pengenalan dan gimana konspirasinya dia dibilang cowok. Nah, sekarang kalian mau lanjut nonton. See you guys.